waktu subuh ini waktu yang spesial. Bayangkan Pak, 2 sip malaikat nanti Bapak setiap subuh, menyaksikan Bapak setiap subuh. 2 saf, 2 gelombang, 2 gerombolan, 2 kelompok. Bapak tidak akan bisa menghitung jumlahnya. Kenapa? Malaikat tak ada yang mati. Dari sejak awal diciptakan oleh Allah, malaikat itu nungguin kita, menyaksikan kita apa? Sholat subuh berjamaah. Malaikat yang jaga siang, yang jaga malam, ketemu dia, ngobrol dia, ngomongin kita, mengabsen kita satu persatu di hadapan Allah, jadi saksi. Bapak A ada subuh, Bapak B ada subuh, ketua ada subuh, imam ada subuh, mazin ada subuh. Insyaallah. Begini perumpamaannya biar lebih enak. Bapak kalau disaksikan istri sholat, apa kira-kira yang ada dia? Kepala istri Bapak, suami aku pasti orang baik. Itu manusia, apalagi di hadapan Allah. Kata malaikat, ya Allah, orang ini orang baik, bisa melawan dingin, bisa melawan ngantuk, bisa melawan hujan, bisa melawan jarak, menyingkirkan seluruh alasan-alasan yang menyebabkan dia tidak datang ke masjid. Itulah hebatnya orang yang bisa hadir sholat subuh berjamaah di masjid. Yakin apa? Kalau Bapak datang ke masjid, yang Bapak lihat itu di depan Bapak manusia memang, orang. Mungkin dia dari Flores, mungkin dia dari Sulawesi, dibelinya dengan hati yang tulus dan ikhlas menyembah kepada Allah. Ini satu. Yang kedua, orang yang hadir berjamaah subuh sama dengan sholat tahajud sepanjang malam. Bapak-bapak sanggup sholat tahajud sepanjang malam? Tidak ada yang sanggup hadir sholat subuh, meninggalkan rumah, hadir berjamaah subuh nilainya sama dengan sholat tahajud sepanjang malam. Subhanallah. Oleh karenanya, kalau mau tambah lagi nilainya, tadi malam saya sudah jumpa dengan Pak Imam, bonceng saya keluar. Tadi pagi, subhanallah, ada, saya kira malaikat. Saya bilang, Pak banjir kita mundur, siapa tahu dia orang mau ke masjid, jalan dari Permata keluar. Ini kalau ke taman kota jauh, ke masjid Jami lagi pasar, apa masjid Al Hikmah, terus pintu Pilau ada di depan kapal itu. Setiap hari kita buat perjalanan. Nah, yang membuat kita sedih hari ini Bapak Ibu, yang kita hadir ini sudah bawa sakaratul maut. Bapak usianya 30-an, Pak, lebih 40. 32. Anak-anak remaja kita kemana pergi? Subuh ini yang remaja mungkin satu, yang baju hitam tuh, yang pegang handphone. Inilah calon generasi pengganti kita kalau sudah masuk kubur nanti. Pak, ada berita dari alam barzah. Setiap orang yang masuk kubur itu menyesal, sehingga dia berdoa, Rabbana farjina na'mal shalih, ya Allah balikkan kami ke dunia. Anakku belum sholat, istriku belum sholat, kawanku belum sholat, aku nak ajak mereka, apa nak mati ni? Jadi mati ni, baru dia mau sholat, apa sholat kalau sholat mati? Sebelum kita menyesal, ini benar di dalam Quran itu, surah Alif Lam Mim Tanzil, ada doa dari orang-orang di kubur, Rabbana wa Tuhanku farjina, balikkan kami ke dunia. Na'mal shalihan, saya nak buat baik, saya nak jalan ke masjid. Dulu di dunia kemana pergi? Azan itu pakai speaker.
Kalau azan di masjid tak datang. Giliran ada yang setel dangdut, ada yang setel musik yang tak jelas itu. Dia dan sama nganggu aja. Pernah tengok? Gitu aja, tak jelas. Jogetnya aja tak jelas. Biasanya penyertanya ya minuman keras. Inilah yang menyebabkan telinganya buntu. Sehingga kalau dengar azan, orang yang dengar azan kemudian tidak dijawab, Allah tidak mau melihat mukanya di akhirat. Masya Allah. Padahal kita di akhirat itu melihat Allah, berjumpa dengan Allah jauh lebih nikmat daripada melihat surga. Semua orang rindu akan melihat Allah, jumpa dengan Rasulullah. Ada ibu-ibu, jangan kemana-mana Bu, karena setelah ceramah kita ada sarapan bersama. Nah ini agak spesial. Selesai ceramah nanti kita ada sarapan nasi biryani. Mudah-mudahan jadi sepiring. Ceritanya panjang, tetapi ini masak sendiri. Kalau saya masak sendiri, sekalian aja untuk masak untuk jamaah. Begitu Pak ya. Karena bersedekah dan berdoa, ya Allah, aku bersaksi orang-orang yang hadir sholat subuh ini hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang soleh. Subhanallah. Balik tadi berdoa agak panjang tapi mohon diperhatikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula. Jangan hari ini, jangan besok, jangan lusa, ditunda. Fasal ila ajalin qarib, kalau kematian sudah dekat, fasal. Saya nak sedekah. Pak, sedekah ini luas. Mulai dari sedekah dengan senyuman. Senyuman itu sedekah. Jangan sampai orang masjid ini tak pandai senyum. Ada orang masjid tak pandai senyum, Pak. Senyum ini perkara yang paling ringan tapi paling berat. Kalau tidak keluar dari hati, itu tak bisa. Senyum dengan nyengir beda. Nyengir itu sinis. Kadang-kadang tersenyum tapi menyakitkan. Nah, itu sinis. Ini sedekah. Apa susah senyum? Tidak. Tapi bagi orang yang bermasalah hatinya, jangan harap. Tabassamuka li akhika laka sadaqah. Tersenyumlah kepada saudaramu sedekah. Masya Allah. Bahagia orang kalau hatinya kita tersenyum kepadanya. Bahagia. Dia pasti, oh bapak ini kok senyum-senyum sama aku. Tapi senyum ini harus ada orang lain. Kalau tak ada orang lain, bapak habis kena ceramah subuh, karena kaitannya kita senyum kepada manusia. Apa kata Rasulullah? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, nanti yang di langit sayang. Ini berarti cerita tentang dunia, Pak, karena akhirat tak itu lagi. Sayangilah yang di bumi, nanti yang di langit sayang. Siapa yang di langit? Malaikat, Allah, keberkahan, doa, itu semuanya berdampak. Bapak senyum kepada ibu, ibu senyum kepada bapak. Banyak rumah tangga 7 hari dalam seminggu, sehari saja tersenyum suami kepada istri, istri kepada suami. Sisanya ribut. Dulu kemana? Aku tidak cinta lagi sama dia, Ustaz. Ya kenapa? Pokoknya nggak cinta lagi. Terus anakmu yang 5 orang itu anak setan. Kok sampai tidak cinta? Ini dampaknya. Dampak daripada orang-orang yang hadir, dibina, dilatih ruku dan sujud di masjid, harus rajin tersenyum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami menciptakan engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita ini kalau bukan karena Rasulullah, tipis harapan masuk surga. Kenapa? Yang di surga saja punya dosa 1 diusir. Nabi Adam itu kan dosanya 1. Sudah di surga diusir. Orang Tanjung tiap hari bikin dosa, mau pula pergi. Kalau bukan kan meninggalkan sholat. Ini dosa tak ada lagi lebih berat daripada dosa ini.
Minum, pemabuk tidak pernah menghalalkan minuman. Pencuri tidak pernah menghalalkan pencurian. Dia mencuri hanya karena butuh, tuntutan kebutuhan. Pezina tidak pernah menghalalkan zina. Tapi orang yang tidak sholat mengingkari Tuhannya dengan nyata. Sudah mau putus suara muazzin, Pak, lehernya ini mau putus lehernya. Azan dia, bantal guling, selimut, kasur istri, pengkhianat ini. Tuhannya aja dia tipu, apalagi kita. Orang yang tidak sholat itu penipu, menipu Tuhan, bahkan menipu dirinya sendiri. Mana contohnya? Kata Tuhan dalam Al-Quran, kata alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa jawaban kita waktu di alam? Yang agar itu memperbaiki akhlak manusia. Itu dulu ketika orang melaksanakan sholat berjamaah tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalimatnya lihat, inna sholata, sesungguhnya sholat yang dikerjakan tanha, mencegah. Kalau bapak sudah tercegah dari perbuatan keji dan munkar, itu bertanda sholat bapak sudah benar, sholat kita sudah betul. Kalau bapak hanya ke masjid tiba-tiba kaya mendadak, itu belum tentu ukuran. Betapa banyak orang kaya kemudian tersesat karena kekayaannya. Betapa banyak orang cantik tersesat karena kecantikannya. Lesti dipukul sama suaminya karena cemburu kan? Karena apa itu? Ketampanan dan kecantikan. Jauh laporan polisi keluar suaminya. Sembilan tolo-tolo, kapan tahu aku cabut. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya Muhammad Basir, kemudian ada saudara kita Abanda Bapak Muhammad Banjir Simarmata. Kemudian di belakang kita ada saudara Fadli. Ini pemuda begini yang diharapkan jadi anggota dewan. Kalau perlu jadi wali kota. Yang hadir ke masjid. Kalau yang hadir di diskotik kau jadikan anggota dewan, maka prestasi semua nanti gitu. Tapi kalau ahli masjid, ahli ibadah yang hadir ke dewan, azan rapat berhenti. Ya, saudara-saudara, Allah panggil kita sholat dulu. Ini cantik. Inilah yang menyebabkan bangsa ini rusak, karena masjid berkomandan, kita juga berkomandan di tempat lain. Begitu yang kita lawan Tuhan, ini pengkhianat ketuhanan, pengkhianat bangsa ini. Demikian, terima kasih, kita doa bersama-sama, mudah-mudahan pertemuan ini berkah. Ala hari ini alfa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal Allahumma shalli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amaka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada'i wassalihin. Rabbana hab lana Rabbana anzilna munzalan mubarakan innaka antal khairul munzilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian terakhir kita salam-salaman.